Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun Robi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Bersama Gus Chandra Malik yang luar biasa, pasti kita akan banyak sekali mendapatkan pencerahan-pencerahan dan pasti akan ada hal-hal yang membuat kita jadi lebih terang benderang. Nah, malam hari ini kita persiapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk siap-siap belajar. So, tidak berpanjang lebar lagi, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Gus Chandra Malik. Apa kabar, Gus? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Waduh, gimana nih? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi yang ingin dibahas, Gus, makna kehilangan, Gus. Makna kepergian, Gus. Ya. Gimana? Ya. Hanya yang merasa memiliki, niscaya ia akan merasa kehilangan. Ya. Memang sewajarnya manusia merasa kehilangan karena sejak kecil kita dilatih, dididik oleh orang tua kita untuk mempunyai rasa memiliki. Ya. Memiliki apa saja, terutama paling awal adalah merasa memiliki orang tua. Merasa memiliki ibu, merasa memiliki ayah, kemudian merasa memiliki saudara, merasa memiliki keluarga, merasa memiliki rumah, merasa memiliki ini terus-menerus dibina, dilatih, dididik, sehingga kemudian kita mengenal rasa kehilangan. Nah, kemudian karena kita sejak kecil sudah dididik untuk mempunyai rasa memiliki, maka lambat laun tanpa dididik pun kita akan mempunyai rasa kehilangan. Apalagi oleh kedua orang tua kita pun kita dilatih juga untuk mempunyai rasa kehilangan. Contoh yang paling sepele, anak-anak itu habis main ya, disuruh merapikan mainannya. Ibu kita akan bilang, ayo dirapikan, nanti kalau kamu main lagi, kalau tidak rapi, kalau berantakan, kamu bingung tadi mainanmu di mana. Nanti tercecer, hilang, dan lain sebagainya. Ya, kita pun ketika bersekolah diajari lagi untuk naruh buku dengan benar, naruh itu dengan benar, dan benar, dan benar, dan benar, supaya tidak mengalami insiden kehilangan. Lebih besar lagi, bahkan kita diajari untuk tidak sampai kehilangan identitas. Ya, sejak lahir kita diberi nama. Supaya apa? Supaya tidak hilang identitasmu. Ya, contohnya Chandra Malik bin siapa, anak dari siapa, dan ayahnya siapa, ibunya siapa, diidentifikasikan, diberi identitas supaya tidak hilang. Ya. Kemudian sekolah, kita lahir langsung dapat akte lahir, ditandai supaya tidak hilang, supaya tidak tertukar. Ya. Begitu sekolah, kita diberi kartu pelajar. Ya. Atau mungkin kalau punya saudara banyak, ada yang bajunya dinamai Adinda sama Anita karena kembar supaya nggak ketukar. Ya, kasih nama itu dulu. Zaman susah dulu, zaman sekarang ibu-ibu udah belanjanya online, mungkin udah nggak ngalami itu ya. Yang bajunya anaknya tertukar, sandalnya tertukar, segala macam, dinama-namai bahkan. Jadi kita mengalami pendidikan yang sangat ketat untuk kemudian punya rasa memiliki. Beranjak nanti sudah mulai naik sepeda, kita dibekali kunci sepeda supaya sepedanya tidak hilang. Ya, dirantai itu kuncinya sepeda. Kemudian motor, jangan sampai kontaknya ditinggal masih nyolok di situ.
Ambil supaya apa? Supaya tidak hilang. Terus-menerus kita mengalami pendidikan untuk mempunyai rasa memiliki dan mempunyai rasa kehilangan. Oleh karena itu, jika kemudian kita merasa kehilangan, itu sesuatu yang wajar, manusiawi, dan memang telah kita pupuk sejak lama. Demikian pula ketika kita mempunyai rasa memiliki, itu pun menjadi sangat wajar. Menjadi tidak wajar jika kita kemudian menggunakannya secara berlebihan, menggunakannya secara melampaui batas. Ya. Contoh melampaui batas adalah pengen memiliki apa-apa yang bukan kepunyaan kita. Ya, pada akhirnya kita akan cheating, akan curang, akan mencuri, akan bersekongkol jahat, akan menelikung, akan korupsi, dan lain sebagainya. Kalau rasa memiliki itu berlebihan, sehingga kita menghalalkan segala cara. Demikian pula rasa kehilangan yang berlebihan, contohnya apa? Ya paling gampang contohnya ketika ditinggal pacar ya, atau ditinggal pasangan ya. Susah banget move on. Siapa kemarin yang mengingatkan saya itu? Padahal yang lebih penting dari move on adalah move in. Ya. Move in-nya nggak beres, move on-nya akan kesusahan. Ya. Wah, sedih berlebih-lebihan ketika kehilangan barang. Seolah-olah bahkan dunia berhenti, semuanya dimarah-marahi, dan lain sebagainya. Padahal jika dimaknai sebagai telah selesai tugas sesuatu itu, telah selesai tugas barang itu, menemaniku, dan lain sebagainya, maka dia sekarang tinggal menikmati masa pensiunnya. Atau dia menjadi milik orang lain, milik pemilik-pemilik berikutnya. Nah, memang paling fenomenal, paling dramatis adalah ketika kita kehilangan anggota keluarga. Ini menarik. Kenapa menarik? Kalau sampean kehilangan pacar, ya, sampean tenang saja, sampean akan bisa mendapatkan mantan berikutnya. Ya. Tenang saja. Kalau sampean cerai, naudzubillah min dzalik, masih bisa kawin lagi. Ya, sampean kehilangan pekerjaan, tenang, masih ada kesempatan lain di tempat-tempat yang mungkin lebih baik. Namun ketika kehilangan anggota keluarga, kita tidak bisa apa-apa. Tidak tergantikan. Kematian tidak pernah memutus tali keluarga. Bapakmu walaupun sudah meninggal, dia tetap bapakmu. Ibumu walaupun sudah meninggal, dia tetap ibumu. Anakmu, kakakmu, adikmu, walaupun sudah lebih dulu meninggal, mereka tetap anakmu, tetap kakakmu, tetap adikmu. Tidak bisa diputuskan, dihapuskan bahkan oleh kematian. Ya, tetap. Bukan berarti ibu sudah meninggal kemudian dia berhenti menjadi ibumu. Tetap ibumu, tetap bapakmu, tidak tergantikan. Anak nomor 1 sulung meninggal dunia, tidak kemudian anak nomor 2 naik kelas menjadi anak nomor 1. Ya. Anak bungsu meninggal, tidak kemudian kakaknya menjadi bungsu, tidak. Anak nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2 tetap nomor 2, nomor 3 tetap nomor 3. Ya. Tidak tergantikan. Oleh karena itu, sebenarnya kehilangan atau bahkan kematian itu mengingatkan kita pada keluarga. Ya. Sebesar-besar kehilangan, jangan sampai engkau kehilangan keluargamu. Sebesar-besar kepergian, rasa sedih atas kepergian, jangan sampai engkau pergi meninggalkan keluargamu. Boleh saja engkau dipecat dari perusahaan, yakinlah
besok pagi sudah ada yang duduk di posisimu itu. Ya, ada 1000 pelamar bahkan mungkin yang antri untuk menduduki posisimu itu. Tapi sekalinya engkau pergi, meninggalkan keluargamu atau mati, selama-lamanya tidak pernah ada yang bisa menggantikan posisimu. Itulah arti penting dari keluarga. Kepergian, kehilangan, kematian sesungguhnya mengingatkan kita pada asal muasal segala sesuatu, ya, termasuk asal muasalmu di muka bumi ini. Engkau berasal dari suatu keluarga, berasal dari ayah dan ibumu, berasal dari sistem kekerabatan yang sangat erat dan kuat, maka jangan pernah kau putus. Karena apapun yang kau lakukan untuk memutuskannya, tidak akan pernah berhasil membuatnya putus. Ya, gitu ya. Ada mantan istri, ada mantan suami, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Ya. Tapi seringkali orang salah sebut. Suaminya sudah meninggal, si perempuan masih disebut istrinya. Contohnya Chandra Malik meninggal. Terus Anis Ardianti disebut sebagai istrinya Chandra Malik. Sudah bukan, sudah putus. Disebutnya sudah bukan istri Chandra Malik, tapi janda Chandra Malik. Ya, jandanya Chandra Malik. Kalau Anis Ardianti meninggal duluan, Chandra Malik sudah bukan suaminya Anis. Chandra Malik ini dudanya Anis Ardianti. Kehilangan, kepergian, kematian, atau setidaknya perpisahan, itu bisa mengubah status suami istri. Ada yang pisah cerai, ada yang pisah cerai, ada yang pisah mati. Itulah yang membuktikan bahwa yang paling kokoh rasa memiliki itu munculnya dari keluarga, dan yang paling kokoh rasa kehilangan itu juga muncul di dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena Gusti Allah dawuh, Gusti Allah memerintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini di muka bumi ini satu pasukan, keluarga itu satu pasukan, kira-kira satu batalion. Ya, yang ini tidak boleh cerai-berai dan diusahakan tidak mungkin cerai-berai. Ini datangnya utuh, pulangnya harus utuh. Satu masuk surga, ibarat kata begitu, seluruhnya harus masuk surga. Itu tugas penting terutama bagi laki-laki, bagi yang berperan sebagai suami, karena ayat ini ditujukan kepada kepala rumah tangga maupun kepala keluarga. Nah, monggo gilirannya Abu Marlo, saya tak mute ya. Oke. Nah, gini Gus, keren, terima kasih Gus. Nah, yang menarik adalah kenapa bukan kadang-kadang sih, kematian itu selalu identik dengan sesuatu hal yang sangat ditakutkan, Gus. Gitu ya, ditakutkan. Kematian itu takut mati lah, nanti setelah mati entah gimana, belum siap apa dan seterusnya gitu. Nah, kesadaran apa yang harus kita timbulkan agar kita siap untuk mengalami itu, Gus? Kira-kira gimana? Mengapa kita takut mati? Karena kita niscaya memiliki sangat sedikit pengetahuan tentang itu. Atau bahkan tidak memilikinya. Pun yang memiliki pengetahuan tentang kematian bisa jadi hanya sebatas pengetahuan, bukan atau belum merupakan pengalaman. Ya, sedikitnya ada 2 macam kematian. Yang pertama, kematian yang sukarela. Yang kedua, kematian yang terpaksa. Saya mulai dari yang terpaksa dulu. Mengapa disebut terpaksa? Karena berlaku rumus
percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, berani atau tidak berani, siap atau tidak siap, pasti mati. Nah, gitu. Maka tinggal memilih. Wah, daripada tidak siap, mending aku siap. Wah, daripada tidak berani, mending aku berani. Wah, daripada tidak percaya, mending aku percaya. Wah, daripada tidak suka, mending aku suka. Ya, mengapa suka perlu disebutkan di sini? Karena mau bagaimanapun, kematian adalah pintu yang harus kita masuki untuk menuju kehidupan berikutnya yang niscaya lebih baik. Ya, pintu satu-satunya. Dan kalaupun pintu itu memang harus ditempuh demi berjumpa dengan sang kekasih sejati, maka tidak ada yang lebih menakutkan daripada tidak berjumpa dengan sang kekasih. Kematian pun akan aku tempuh. Itu kalau dalam bahasa sofistiknya kira-kira begitu ya. Ya, itu kematian yang terpaksa. Siap nggak siap, suka nggak suka, percaya nggak percaya, takut nggak takut ya, dan lain sebagainya. Kalau memang sudah waktunya, maka akan diambil paksa oleh sang petugas, yaitu malaikat Israel. Nanti akan berpanjang lebar nih kalau saya ceritanya ngoyo-woro. Nanti yang sepuh-sepuh, yang tua-tua jangan takut, belum tentu duluan. Sekarang trennya yang muda-muda, ya. Trennya yang muda-muda, ya. Nah, nanti akan menjadi kemana-mana kalau saya akan membicarakan ketika malaikat maut bekerja, apa yang diambil? Ya, nyawakah, jiwakah, ruhkah, dan seterusnya. Tapi tidak perlu ditanya itu, Marlon, nanti kemana-mana ya. Yang kedua, kematian sukarela. Kematian sukarela itu bagaimana? Kematian yang tidak terpaksa. Maksudnya bagaimana? Kematian yang diambil sendiri. Loh, apakah maksudnya bunuh diri? Bukan bunuh diri, bukan, ya. Bukan bunuh diri, melainkan kata Rasulullah, mutu qabla anta mutu. Matilah engkau sebelum datangnya kematian. Ya. Ini sayangnya tidak banyak dipelajari, tidak banyak dijelaskan dalam majelis-majelis yang umum atau yang awam. Sangat sedikit dipelajari di kalangan-kalangan tertentu saja, utamanya di kalangan-kalangan yang memberikan ruang dan waktunya mempelajari tentang keruhanian, tentang ketasawufan, tentang ketorekatan, ya, dipelajari lebih. Itu dawuhnya Rasulullah, ya, matilah sebelum kematian, sebelum datangnya kematian. Ya, saya kasih icip-icip sedikit rahasianya. Ada sebuah ayat yang menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap nafs ini bisa diartikan macam-macam. Nafs itu nafas, nafs itu jiwa, nafs itu diri, ya. Kullu nafsin, tiap-tiap nafs, atau anggaplah diri saja, tiap-tiap diri, dha'iqatul maut, merasakan kematian. Ya. Tinggal sekarang Abu Marlu ini maunya merasakannya sampai habis atau cukup mencicipi saja. Ya, ini secangkir kopi. Untuk merasakannya, oke, ini kopi. Saya telah merasakan kopi tanpa harus menghabiskannya.
Demikian pula merasakan kematian satu teguk. Oke, saya sudah pernah merasakan kematian. Ya. Jadi dalam hal merasakan tidak ada keterangan yang menyebutkan harus merasakannya sampai habis, ludes, tandas, tuntas. Hanya disebutkan merasakan kematian. Oleh karena itu, merasakan bisa dimaknai sebatas mencicipi, itu kan sudah merasakan, ya. Seperti ibu-ibu itu bikin masakan itu merasakan masakannya. Udah, merasakan. Tanpa harus menghabiskan satu penggorengan. Demikian pula kematian. Merasakan. Oh sudah, saya sudah memenuhi syarat. Tiap-tiap nafs merasakan kematian. Sudah. Nah, ini menjadi sinkron dengan dawuhnya Rasulullah, mutu qabla antamutu. Matilah engkau sebelum datangnya kematian. Nah, cicipilah kematian itu, kira-kira begitu ya. Atau alamilah kematian itu sebelum datang kematian yang maknanya mungkin kematian yang bersifat jasmaniah. Karena ruh tidak mati. Ya, tidak ada kematian ruhiyah, yang ada kematian jasmaniah. Ya. Ruh tetap hidup. Sudah cukup mencicipi, gitu ya. Tapi cara mencicipi itulah yang tentu saja tidak dibicarakan dalam majelis-majelis umum. Karena harus menempuh disiplin tasawuf, disiplin torekot, yang mengantarkan manusia pada kesadaran tertentu untuk merasakan kematian sebelum datangnya kematian. Itu. Oke, nah mungkin sedikit bocoran Gus, gimana tuh untuk melatih supaya kita bisa mencicipi kullu nafsin zaikatul maut itu tuh gimana tuh supaya kita ada kesadaran, supaya kita ada move in tadi gitu. Ketika tadi bicara bahwa banyak orang yang move on tapi nggak move in, padahal kan balik lagi ketika sukarela itu kan kalau udah cicip-cicip dia ikhlas gitu. Nah, gimana kira-kira gue step by stepnya? Langkah menujunya tuh harus gimana kira-kira? Ya, cara termudahnya adalah jangan melulu mengisi. Jangan melulu mengisi. Kita ini kan sukanya mengisi terus. Lalu bagaimana, Gus? Ya sesekali kadang-kadang mengosongkan. Ya. Coba ibu-ibu diperiksa di rumahnya, perabotannya tambah berapa? Sukanya mengisi. Mau bikin gudang satu rumah gede juga penuh. Coba diperiksa lemarinya, ada berapa baju, mana yang dipakai. Yang itu terakhir berapa tahun yang lalu dipakainya. Yang itu, aduh, paling 7 itu maksimal. Tapi kita punya 21 atau mungkin 30 baju, dan berapa yang tidak terpakai. Ya, cek koleksi sepatu seberapa banyak, mana yang dipakai. Cek bahkan yang lebih ekstrim, mungkin ada mobil ada berapa, rumah ada berapa. Yang kecil-kecil. Jangankan itu. Kita beli apa-apa aja nggak rela buang kardus. Ya, itu di rumah manapun kardus numpuk. Ya, salah satu sampah terbesar kita itu kardus, bingkisan packing-packingan barang yang kita beli dari toko. Karena kita berpikir siapa tahu nanti ada gunanya, nanti kalau saya perlu ini, kalau saya perlu itu. Akhirnya kita seringkali menyimpan sampah bahkan di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak berani menghadapi kehilangan. Kita paham betul nanti ketika mati tidak ada yang dibawa. Tapi kita tidak berlatih untuk melepas-lepaskannya. Ya. Maka cara paling mudah adalah berhentilah mengisi dan kemudian sesekali mengosongkan. Ya. Apapun itu. Contohnya mengosongkan pikiran. Ini berat-berat ringan ini. Ya, abad-abad enteng mengosongkan pikiran sampai ini semua dipikir.
kayak kurang pikiran aja ya. Lepaskan ya. Jangan semua dipikir, stroke nanti. Ya. Semua dirasa baper, aduh jangan nanti serangan jantung kamu. Ya. Santai aja, Wallace, semua sudah diatur dengan sangat baik oleh Sang Maha Pemilik. Ya. Yang paling parah bahkan sebenarnya ini sangat tidak terasa dan wajar sebenarnya memiliki rasa ini adalah rasa memiliki Tuhan. Loh, kok bisa, Gus? Ya nggak mungkin kita memiliki Tuhan. Kita ini dimiliki Tuhan. Ya. Kita ini dimiliki Tuhan. Yang karena besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita, muncullah secara manusiawi perasaan memiliki Tuhan. Tapi gara-gara rasa memiliki Tuhan ini kemudian merasa paling memiliki. Sehingga orang lain tidak boleh memilikinya. Sehingga orang lain dipersalahkan keyakinannya. Tapi sangat jarang yang memiliki rasa kehilangan Tuhan. Kecuali sudah desperate sekali, sudah putus asa, seolah-olah Tuhan tidak lagi berpihak kepadanya, dia mulai mengalami krisis kesejatian, merasa kehilangan atau ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, kosong-kosongkan pikiran, kosong-kosongkan perasaan, ya. Kosongkan apa lagi, Gus? Ya, ini susah lagi nih, kosong-kosongkan dompet. Oh, susah kosongkan dompet, ya. Kalau kita mau pakai rumus manusia, kalau pengen kaya, tabung, simpan. Ini rumus manusia. Kalau rumusnya Allah, pengen kaya, keluarkan, jangan disimpan, keluarkan, berikan kepada yang berhak. 8 golongan itu, yatim, piatu, fakir, miskin, ibnu sabil, ya. Ada zakat, ada infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan sebagainya. Kok pengen kaya? Nggak ada ceritanya orang sedekah itu miskin. Sedekah nggak perlu nunggu kaya. Ya. Kalau pakai rumusnya Allah, bukan disimpan sendiri, tapi disampaikan kepada yang berhak, diberikan atau dikeluarkan. Tinggal kita milih, pakai rumusnya manusia atau pakai rumusnya Allah. Ya. Pasti, aku yakin saya, sampean akan khawatir. Waduh, kalau diberi-berikan terus saya dapat apa? Saya yang kerja. Ya. Nah, itu kita sudah dididik rasa memiliki. Padahal sebagian dari yang engkau rasa milikmu itu ada hak orang lain, ada milik orang lain yang engkau ditugaskan menjadi talang, menjadi wasilah untuk aliran rezeki pihak-pihak lain. Kosongkan apa lagi? Ya, kosongkan, ya intinya melepaskan diri dari kemelekatan. Hingga pada akhirnya yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah hanya satu, yaitu kehambaan kita kepada Allah. Sudah. Nanti bosan sampean dengar saya. Oke, luar biasa, Gus. Thank you, Gus. Itu keren banget. Itu keren, kalimat yang paling menohok tuh bahwa kita ini dimiliki sama Tuhan, gitu ya. Itu luar biasa, Gus. Itu kita dimiliki sama Tuhan gitu, bukan kita punya Tuhan ya. Wah, top banget, Gus. Oke, sedikit kaitannya sama ada satu statement, Gus. Ini menarik nih. Mungkin sering dibacakan atau sering dibahas di kajian-kajian. Antal maut qoblal maut gitu. Hidup di dalam mati. Ini kebalikannya nih. Hidup di dalam mati. Bagaimana cara kita hidup di dalam kematian gitu. Nah, ini kebalikannya. Piye, Gus? Di Jawa, masyarakat Jawa mengenal idiom yang populer. Mati sajroning urip. Urip sajroning mati. Hidup di dalam kematian. Mati di dalam kehidupan. Atau mungkin yang lebih mudah dari itu. Apa? Ramai dalam kesepian. Sepi dalam keramaian.
Ya, itu apa? Itulah pentingnya kita belajar mengenal diri, tidak hanya yang sifatnya jasmaniah, namun juga yang sifatnya ruhaniyah. Manusia ini terdiri atas badan jasmani dan badan ruhani. Tapi kita bahkan tidak mengenal badan ruhani kita sendiri. Ya, bahkan tidak mengenal. Ketika sampean lapar, itu yang lapar badan jasmani atau badan rohani? Ayo, ketika sampean kenyang, ketika sampean ngantuk, ketika sampean sedih, dan lain sebagainya. Kita seringkali mengandalkan logika, padahal kehidupan itu bukan semata-mata peristiwa logika. Kehidupan itu lebih merupakan peristiwa rasa. Pernah sampean dengar, wah logikanya jam segini ini lapar. Wah logikanya ngantuk. Logikanya sedih. Logikanya seneng. Logikanya kecewa. Pernah dengar kata-kata gitu? Tidak pernah. Sampean akan mengatakan, wah rasanya lapar. Rasanya ngantuk. Rasanya senang, rasanya marah, rasanya sedih, rasa. Ya, bahkan seandainya pun seluruh logika dihimpun menjadi satu untuk mencapai target tertentu, hasilnya, puncaknya tetap rasa. Contohnya, Abu Marlo ini arsitek. Kemudian dia dapat proyek pembangunan gedung. Mengumpulkan arsitek-arsitek nomor 1. Ya. Rapat proses segala macam. Singkat cerita, jadilah itu gedung. Oleh karena peristiwa logika yang ditempuh terus-menerus. Tapi apakah engkau sadar? Begitu gedung itu jadi, yang kau rasakan adalah wah lega, wah puas, waduh nggak sesuai harapan ini, kecewa aku. Loh ini logika sudah dikumpulkan loh ini, ditempuh bertahun-tahun loh, hasilnya rasa. Ya, dalam kehidupan pernikahan, wah ini lebih ekstrim lagi. Logikanya bagaimana di antara 7 miliar manusia kok aku bisa nikahnya sama si A ini, gimana logikanya? Enggak logis. Kenapa? Karena peristiwanya bukan peristiwa logika, melainkan peristiwa rasa. Ketika ketemu, selengkring, greng, jatuh cinta, rasa. Ya. Rasa. Sampean udah Kobil tuh udah terima nikahnya. Alhamdulillah, bahagia rasa. Pernikahan dibangun pun supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa. Semuanya rasa. Semuanya rasa. Maka kita perlu menimbang untuk memberi ruang dan waktu yang lebih guna mempelajari badan ruhani. Jangan semua digunakan hanya untuk menghias badan jasmani. Ini kacamata biar keren, frame-nya yang berapa juta. Ini biar apa, kalungnya yang bagaimana. Ini biar badan jasmani saja yang terus-menerus kita poles. Padahal sejak kecil kita sadar, pada akhirnya badan jasmani itu akan hanya dibungkus dengan secarik kain kafan. Yang abadi adalah ruh, badan ruhani kita, tapi kita tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengenal dan bahkan hidup dengan ruh. Loh, selama ini kita hidup dengan apa, Gus? Tidak tahu, mungkin dengan nafsu. Ya, kalau Mas Abu Marlo masih ingat yang kemarin saya gambarkan, jasad, nafsu, akal, kolbu, ruh, kolbu, nur, ruh, hayu. Sir, nur, hayu. Ruh terpenjara di dalam.
Sampean mau membaca puisi manapun dari para sufi, selalu tentang ruh yang terpenjara. Padahal kalau ruh itu sudah berhasil dibebaskan dari belenggu jasmani sebelum datangnya kematian, ya, maka apa pencapaiannya? Pencapaiannya seperti orang-orang suci itu loh, Mas. Bunda Maria itu ada begininya, ya. Ada bunternya itu loh. Isa Al-Masih ada bunternya, ya. Buddha Gautama ada bunternya, ya. Santo ada bunternya. Ya. Muhammad itu ada dilukis Muhammad kemudian bundar, cahaya. Allah, cahaya bundar. Itu hidup dengan ruh. Ruh telah meliputi, menyelimuti dirimu. Ruh telah terbebaskan dari belenggu raga. Dan mulai dari itu, engkau hidup di dalam ruh. Ya, engkau hidup di dalam ruh. Jadi ini kurang lebih menjawab pertanyaan Marlo tadi. Ini tentang jasmani di dalam rohani atau rohani di dalam jasmani. Sekaya orang pintar aku jelaskan lagi ya. Padahal ngawur. Oke, ini dalam banget terus, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya, keren ya, asik. Mantap. Oke, saya rasa supaya makin seru kita langsung ke pertanyaan aja deh. Udah ada Mas Aryo nih. Mas Aryo silakan. Oke, jadi kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Silakan. Ya, jadi tadi yang sudah dibahas kan manusia ya, kematian. Tapi bagaimana dengan kematian hewan? Misalnya saat seekor sapi tahu bahwa dia akan disembelih hingga mati dalam proses kurban sehingga membuat si sapi itu meneteskan air mata. Jadi pertanyaan pertama saya, apakah saat meneteskan air mata itu si sapi itu merasa siap atau tidak siap untuk mati? Itu pertama. Kedua, apakah perlu proses kurban terhadap sapi ini, penyembelihan ini, apakah perlu dilakukan secara humanis gitu ya, supaya sapi itu jadi tidak stres menjelang ajal. Jadi kalau untuk perbandingan, di Jepang itu sapi itu dipijet secara rutin sebelum disembelih, supaya selain tidak stres, daging sapinya nanti juga terasa lebih enak. Makanya ada yang namanya daging Kobe kan, yang mahal, yang terkenal itu karena proses seperti itu. Nah, jadi sebaiknya memang harus lebih humanis seperti di Jepang itu atau seperti di tempat lain atau bagaimana? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aryo. Jadi yang pertama tentang penyembelihan kematian hewan sapi seperti apa gitu ya. Yang kedua, bagaimana penyembelihan kurban yang lebih humanis gitu. Monggo, Gus Chan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa saya bukan Tuhan segala tahu. Ya, jadi tentu saja saya akan menjawab apa-apa yang saya rasa saya tahu. Dan tentu bukan merupakan kebenaran mutlak. Sapi ketika disembelih dengan sapi ketika dikorbankan itu satu dan lain hal. Ya. Karena penyembelihan sapi bisa setiap saat, sedangkan pengkorbanan sapi hanya ketika Idul Adha. Oke? Walaupun tata caranya secara syariat tentu saja sama. Tapi itu dua hal yang berbeda. Penyembelihan sapi di lain waktu di luar Idul Adha itu bukan korban namanya. Sedangkan penyembelihan sapi pada waktu Idul Kurban itu disebut kurban. Tentu saja saya tidak bisa mengklaim bahwa penyembelihan di luar hari kurban itu merupakan kesia-siaan. Tidak bisa. Atau saya tidak bisa juga mengatakan bahwa penyembelihan di hari kurban lebih mulia daripada penyembelihan di luar kurban. Saya dalam posisi yang sama dengan sampean, sama-sama tidak tahu. Ya. Sehingga untuk bicara lebih jauh tentang itu, saya harus minta maaf bahwa saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa penyembelihan yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak hanya syar'i,
tapi benar-benar tidak menyakitkan si hewan kurban. Seringkali, sekali lagi saya sampaikan tadi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi bahkan, mengundang logika manusia untuk berperan lebih dalam kehidupannya. Namun kemudian memundurkan peran rasa. Kita kira, perkiraan logika, sapi akan lebih tenang, lebih bahagia, bahkan secara tidak hewani, bukan tidak manusia ya, tidak hewani. Kita menyebutnya dagingnya lebih enak. Ini kan sudah tidak manusiawi ini. Ya, sampean ngomong tentang hewan supaya tidak stres, sambil mengatakan supaya dagingnya lebih enak. Ini kan nggak masuk. Mau di logika bagaimana ini? Ini tentang kepentingan sapi atau kepentingan manusianya? Manusianya butuh daging lebih empuk atau manusianya butuh sapinya tidak lebih sakit? Supaya dagingnya enak, sapinya jangan stres. Setelkan lagu klasik, pijeti, segala macam, nanti dagingnya enak. Ini manusia, ini memang begitu sifatnya. Ya. Kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan mengundang logika lebih depan berperan sehingga memundurkan rasa. Kita berpikir dengan pikiran manusia, dengan pikiran sapi. Kita sok-sok merasa dengan rasa manusia, bukan dengan rasanya si sapi. Karena di belakang kalimat itu terdengar dengan jelas supaya dagingnya enak. Loh, ya. Bukan tentang dagingnya enak, Mas. Ya. Tapi tentang bagaimana memuliakan binatang-binatang kurban pada hari yang agung, yaitu Idul Adha. Yang dengan cara Rasulullah, sapi maupun domba maupun kambing jenis apapun itu sangat singkat mengalami kematian. Sangat singkat mengalami sakaratul maut. Tidak kesakitan, karena sangat singkat. Persoalan dagingnya empuk puatos, itu dudu soal sapi, itu soalnya sampeyan itu. Ya, lek pengen empuk ya ditumpuk-tumpuk nanas, ditumpuk-tumpuk godong daun pepaya atau diajur-ajur sampai empuk. Tapi aja ngobrol, jangan sok-sok ngobrol tentang penyembelihan. Saya pun nggak tega ngobrolinya kalau kita bicaranya soal kepentingan daging empuk. Daging enak, ya. Nggak tega. Gitu. Karena itu bukan tentang itu. Tapi tentang bagaimana kita mengorbankan diri kita. Ya. Mengorbankan tiap-tiap diri. Tadi saya sampaikan, pada akhirnya yang kita bawa adalah kehambaan. Untuk sampai pada puncak kehambaan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan penghambaan. Ya. Penghambaan kepada Allah lah yang akan mengantarkan kita sampai kepada derajat yang sangat tinggi, yaitu derajat kehambaan. Kita layak mengingat bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah bukan dalam statusnya sebagai nabi. Baju nabi dilepas. Bukan sebagai rasul, bukan sebagai uswatun hasanah, bukan pula sebagai pemimpin umat terbaik, melainkan sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Mas Abu Marlo, sampean pun, saya pun niscaya bisa diperjalankan oleh Allah asalkan mau jadi hamba. Persoalannya kita ini kan nggak mau jadi hamba, maunya jadi Tuhan. Playing as God. Sukanya mengadili dan menghakimi orang lain. Ya. Tidak suka meminta maaf atau memohon ampun atau memberi maaf atau memberi ampun. Padahal hamba itu derajat tertinggi.
Untuk mencapai derajat tertinggi itu yang harus kita lakukan adalah merendahkan. Loh, untuk tinggi itu caranya gimana? Kalau pakai rumus manusia, untuk tinggi jadi pancos. Ya, panjat sosial. Kalau mau tinggi, itu rumus manusia. Mau tinggi, ya mendaki. Kalau manusia, rumusnya manusia. Kalau Allah enggak, mau tinggi dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan sesama makhluk Allah. Kalau semakin engkau rendah, Allah akan semakin mengangkatmu, menjunjungmu lebih tinggi. Nanti kamu tambah rendah lagi, ditunjung tinggi lagi. Rendah lagi, tambah dijunjung. Semakin engkau merendah, bahkan lebih rendah dari rata tanah, Allah akan menjunjungmu setinggi-tinggi derajat. Itu jawabannya. Oke, Gus, luar biasa, mantap. Boleh tepuk tangan dulu dong. Keren, Gus. Keren, mantap. Thank you Mas Aryo, pertanyaannya bagus, jawabannya juga superb, luar biasa, mind blowing. Sorry. Sorry. Oke, kita ke Mas Haris. Oh, Mas Haris nggak ada. Oke, belum terkonek. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan dari sini, Gus. Ya. Ini menarik nih pertanyaannya nih. Manusia terdiri dari jasad, badan, psikologis, dan ruh. Yang diambil ruhnya, dan ruh itu urusan sang pencipta. Nah, yang diambil itu ruhnya. Nah, pertanyaannya, yang diambil itu ruhnya. Nah, saya satuin dengan pertanyaan berikutnya ini karena nyambung, Gus. Karena nyambung. Saya izin bertanya mengenal badan ruhani. Ya. Jika di Jawa sering disebut sedulur papat kalima pancer. Ibu saya ketika weton beliau puasa, dan ketika saya dewasa dianjurkan untuk puasa weton. Saya ingin bertanya apakah ini ada hubungannya dengan mengenali badan ruhani. Selanjutnya apakah tujuannya? Terima kasih untuk penjelasannya. Silakan, Gus. Oke. Untuk yang berkeyakinan atau bertradisi puasa di hari lahir, jangan khawatir. Ada contohnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin. Kemudian beliau berpuasa di hari Senin. Nah, catatan amal perbuatan manusia itu dilaporkan oleh Tuhan, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah tiap hari Kamis. Maka kemudian Kanjeng Nabi puasa hari Kamis. Maka jadilah puasa Senin Kamis. Ya. Sampean melanjutkan sunnah puasa Senin Kamis, bagus. Sampean punya tradisi puasa di hari lahir, juga bagus. Kanjeng Nabi mencontohkan. Kanjeng Nabi, sekali lagi saya ulangi, lahirnya di hari Senin dan beliau berpuasa di hari Senin. Nah, manusia Jawa lebih rinci lagi barangkali dalam penanggalan. Tidak hanya yang Masehi, tapi juga ada penanggalan Jawa atau yang kita sebut pasaran. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Saya kurang tahu di disiplin tradisi yang lain. Tapi ada yang disebut pasaran. Pasaran itu hari 5 ini. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Hari 5 ini akan bertemu tiap 35 hari sekali. Ya, atau orang Jawa menyebutnya selapan. Selapan itu tiap 35 hari sekali. Maka kalau sampean kelahiran Jumat Kliwon, 35 hari lagi akan ketemu Jumat Kliwon. Ya. Jadi ini memperkaya kalenderisasi sesungguhnya. Ada yang tanggal sampai 28, ada yang sampai 29, ada yang sampai 30, ada yang 31. Nah, di budaya Jawa itu akan ketemu dalam 35 hari sekali. Ya. Terus apa mau pertanyaan lali aku? Kakean ngarang. Pertanyaannya. Oh, ruh. Dah. Iya, ruh. Lalu sedulur papat kalima pancer itu apa? Saudara empat yang 5 pusatnya. Pancer itu 5. Pancer itu pusat. Ya. Saudara 4 yang ke-5 pusatnya. Jadi kalau sampean melihat penjuru mata angin, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, ya. Bahkan kalau mau lebih rinci lagi ada 8 mata penjuru,
ada barat laut, ya ada barat daya, timur laut, tenggara, menjadi 8 loh. Maka yang ke-9 dirimu, kalau 4 yang ke-5 dirimu. Saya pernah mengatakan juga dalam forum ini, aku bukan timur, aku bukan barat, aku bukan utara, aku bukan selatan. Aku tepat berada pada diriku sendiri. Aku penentu segala penjuru. Disebut utara karena aku berada di sini. Disebut selatan karena aku berada di sini. Disebut kanan karena aku, disebut kiri karena aku. Sehebat-hebatnya kanan, sehebat-hebatnya kiri, begitu aku membalikkan badan, ini kanan, ini kiri. Disebut depan karena aku, disebut belakang karena aku, disebut samping karena aku. Ya, maka itu ilmu tentang poros, tentang pusat segala sesuatu, itu adalah dirimu sendiri. Ya, kalau orang Jawa dulu ada jongko joyoboyo. Jongko tahu jongko, jangka itu loh. Kalau kita waktu SD matematika bikin lingkaran itu, ya disebut jongko ya. Jangka itu apa? Supaya bisa mengitari penjuru, ini harus nancep dulu. Cep. Baru ini bisa muter. Nah, yang nancep ini, pancer bumi, pancer diri adalah dirimu sendiri. Engkaulah penentu segala penjuru. Maka yang lebih penting dari menemukan penjuru adalah menemukan porosnya. Ya, hendak pergi kemanapun saja, yang selalu engkau bawa adalah dirimu sendiri. Ya, hendak kesepian yang bagaimana, yang selalu menemanimu adalah dirimu sendiri. Ini paling setia. Ya, maka rawatlah dirimu, baik yang jasmani maupun ruhani. Ya. Nah, orang Jawa lebih spesifik lagi menjelaskan. Ada sedulur papat. Tiap-tiap penjuru ini disebut sedulur, disebut saudara, kerabat. Mengapa? Karena kita harus rukun, damai dalam menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Tuhan dan memuliakan kehidupan. Nggak ada musuh. Ya. Itu nanti bisa panjang banget itu aku ngobrol itu. Lanjut kepada kematian. Kematian. Ini malaikat Israel kok berani-beraninya membunuh kan gitu ya dalam bahasa ekstrimnya ya. Emang lu siapa kan gitu. Kok berani-beraninya kamu? Apakah engkau yang menghidupkan? Bukan. Allah lah yang menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan lagi. Tidak ada urusan dengan Israel. Tapi kok berani-beraninya kamu Apakah ada peristiwa? Apakah ada peristiwa ketika terjadi kematian Israel tidak datang? Ayo, ini seru ini lah dibahas ya. Tapi jangan suruh saya baca kitab ya. Gus-gus yang lain-lain aja, yang pinter-pinter ya. Aku yang ngaco-ngaco gini aja ya. Apakah pernah ada peristiwa kematian seseorang tanpa kehadiran Israel? Sekali lagi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Ketika beliau wafat, Israel tidak datang. Jibril cuma di depan pintu, tidak berani masuk Jibril. Jibril hanya bertanya dari depan pintu. Kanjeng Nabi Muhammad, sampean mau pulang sendiri atau datang dijemput Allah? Aku berangkat. Sampean tetap lebih memilih dunia atau bertemu sang kekasih, bertemu para kekasih. Aku pemilih bertemu dengan para kekasih. Ya. Yang diucapkan Kanjeng Nabi, ini mungkin jarang dibahas ya. Yang populer, kalimat terakhirnya Kanjeng Nabi adalah ummati, umatku. Waduh, umatku piye iki? Aku arep tilar donya umatku piye?
Itu kalimat yang populer. Padahal kalimat yang benar-benar terakhir diucapkan Kanjeng Nabi adalah Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Duhai sahabat terbaikku yang paling mulia. Ya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan sahabat-sahabat terbaik ini. Itu kalimat terakhir beliau. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Kemudian beliau berpulang. Sampeyan yang pintar-pintar ilmu agama, golek ono iku hadis ya. Ono hadis sahih iku. Lek aku maca grodal-gradul aku gak pati yo pinter. Ya. Tapi ada itu. Ya. Aisyah radhiyallahu an yang meriwayatkan. Ya. Ada kapan-kapan tapi jangan di sini. Doa terakhirnya Kanjeng Nabi. Doa terakhirnya apa Kanjeng Nabi itu sebelum datangnya kematian? Ada doanya. Yang niscaya dengan doa itu insya Allah diberikan husnul khotimah, bahkan kematian tanpa kehadiran Israel. Nah, Israel ini kan tidak tahu apa-apa tentang ruh. Aku kebangetan nggak ya? Nanti aku diselentik kiai-kiai nggak? Gila Gus, keren Gus, mantap. Nah, Allah itu ketika sudah sempurna kejadianmu, Allah meniupkan ruh sehingga engkau hidup. Jadi ruh ini benar-benar urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu tentang ruh kecuali Allah. Dan hanya sebagian kecil, sangat sedikit manusia yang diberi pengetahuan tentang ruh. Sedangkan malaikat Israel itu, ya gimana ya? Tapi kalau sang maharaja, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, kira-kira malaikat Israel berani nggak berangkat? Dia tetap berangkat. Nggak berani nolak. Perilakunya malaikat itu sami'an wa ta'an, sami'na wa ta'na, patuh taat, berangkat. Sampai di sana kan kira-kira ya sepaneng itu. Iki piye iki carane njikuk ruh, piye carane njikuk ruh iki? Gak pernah dipelajari, gak pernah diajari. Tapi hari ini kudu mati hari ini. Nah, maka singkat cerita, nanti masih banyak pertanyaan yang lain. Singkat cerita, ditempuh segala cara. Mohon maaf. Ditempuh segala cara. Sing penting arek iku mati. Wis entek urusane, ya. Umur itu bahasa Arab, artinya urusan. Ya. Umur itu artinya urusan. Sudah tidak ada umur itu sudah tidak ada urusan. Umurnya habis itu urusannya habis. Nah. Itu ya. Iki pokoknya umur wis entek arek iki piye carane aku sendika dawuh kepada Allah ini sudah habis. Maka ditempuh segala cara. Nah, segala cara inilah yang menimbulkan efek yang disebut sekarat atau sakaratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak sakitnya sakaratul maut, Kanjeng Nabi mencontohkan seperti tangkai apel yang dipetik. Itu terpeloro dan ada lukanya. Jangan tanya lagi loh ya, nanti lewatnya mana, lewatnya atas atau lewatnya belakang itu rahasia. Itu ya. Itu ya. Oke Gus, luar biasa mantap. Thank you Gus, mantap. Oke, waduh ini kangen banget nih sama Bu Intan nih. Oke, silakan Bu Intan. Ada. Apa kabar Bu? Baik, sehat. Kamu udah sehat ya? Semuanya Udah luar biasa. Ya, Ini silakan. panggilannya Gus Chandra ya? Ya. Gus Chandra, saya Intan. Kalau ada Gus Chandra, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Islam ya. Jadi gitu. Jadi begini, Gus Chandra, Anda mengatakan tadi bahwa kita tuh manusia
yang paling penting nih topiknya matilah sebelum mati, ya kan? Itu caranya dengan merasakan dengan rasa. Abis rasa Jawa dapatlah, jadilah dia terus manunggaling kaula Gusti kan, jadi satu. Nah maksud saya sekarang caranya tuh Anda ngedapetinnya kayak gimana dan orang lain gimana? Saya cuma bisa menanyakan kepada Anda, mungkin ya cara Anda tuh gimana? Ya kebetulan kan Islam itu masuk di mana dulu agama Jawa kan sudah ada dong orang Jawa dulu yang manunggaling sebelum Islam masuk kan ono corone kan. Saya kebetulan suami doang Jawa, saya Aceh, nggak jelas sama. Anyway, tapi jadi caranya itu kan tadi Abu Marlo juga udah nanya, caranya gimana nih? Masa kita suruh suwung, terus ngapain? Terus diem aja, terus meditasi, terus gimana gitu? Gus Chandra, tolong, terima kasih. Atur nuhun, thank you. Silakan. Cara. Sebenarnya ketika kita meminta cara, ada yang kita putus, ada yang kita hapus. Ya. Harusnya meminta tata cara. Tata cara, ya. Kalau hanya cara, itu semacam ingin memotong kompas. Bagaimana mudahnya? Atau bahkan tompor sih, terima bersih. Seperti ketika saya sowan kepada Gus Mus waktu itu, Gus, panjenengan kan kiai kan dekat dengan Allah, tahulah kira-kira caranya masuk surga. Mungkin juga bahkan punya kenalan orang dalam. Udahlah, saya tolong dikasih doa saja lah. Tompor bersih, terima bersih saja gimana caranya saya itu bisa masuk surga. Nah gitu. Itu pengen coro. Mau caranya, tidak mau tatanya. Nah, kalau kita pakai pemahaman ilmunya orang-orang sepuh kita dulu, kita lebih sering menyebutnya tata cara. Karena yang mau ditata itulah yang nanti akan dapat caranya. Ya, tentu saja untuk bisa kemudian belajar naik motor, ya dimulai dari ditetah dulu jalan. Belajar apa? Ditata dulu. Sepeda roda 4 dulu, sepeda roda 2 dulu. Sabar, nunggu umur 17 tahun dulu. Baru dapat SIM, baru belajar. Ini anak sekarang enggak mau. Pokoknya caranya gimana, Pak? Wes dipancal mobil, wing gitu. Lupa caranya ngerem, kan gitu. Karena cara tanpa tata. Nah, kalau saya ditanya tentang tata cara, maka akan banyak sekali disiplin yang harus ditempuh sebelum sampai kepada cara. Kan gitu. Ya paling gampang lah, gak sampai nggak mau apa-apa ya sudah mati saja, nanti ditahlil ke. Tahlilan aja sudah gitu. Nah kalau menginginnya husnul khotimah itu kan akhir yang baik. Lu pengen akhir yang baik kok sepanjang perjalanan maunya seenaknya sendiri? Ya gimana? Sampean punya target ini, harus berhasil. Pengen berhasil tapi nggak pernah datang meeting, nggak pernah bekerja keras, nggak pernah apa, yang penting berhasil. Waduh, saya juga mau itu. Ya, nggak ngapa-ngapain tapi sukses kan gitu. Ya, maka perlu menempuh tata cara. Nah, bicara soal tata, kalaupun bukan dengan cara dia berpasangan, maka pasangan dari tata adalah tata kelola. Ya, tata kelola. Oh, ini orang-orang lama sih umur-umur 50-an ke atas yang paham itu. Tata kelola. Karena penataan harus disertai pengelolaan. Penataan tanpa pengelolaan seperti kita menyapu bersih lantai dan membiarkan kotor datang lagi. Nah, kalau pengen membersihkan lantai lebih dari 1 kali dalam sehari, ya sudah, habis nyapu, jendela dibuka, pintu dibuka, biarkan debu berdatangan masuk.
Tata kelola yang baik bagaimana? Yo setelah debu-debu kotor-kotor disapu semua, dikelola ini. Jendela yang mendatangkan debu banyak ditutup. Ini diapa? Namanya dikelola. Ya. Tata kelola inilah yang kemudian akan membawa kita ke babak berikutnya, tata cara. Ya. Tata kelola ada ilmunya, seperti orang bersih-bersih itu kan ada ilmunya. Saya belajar ya dari istri saya belajar dari ibu saya. Ya kalau nyapu bukan begitu caranya ya. Loh, nyapu kan begini. Iya, tapi bukan begitu. Ternyata nyapu itu, saya minta koreksi dari ibu-ibu nanti. Apakah ilmu ibu-ibu di mana-mana sama ya? Nyapu itu caranya ya bukan cuma pegang sapu ya. Bukan nyapu itu bukan. Semua harus dimulai dari apa? Dari atas tuh dilap dulu mejanya. Kotor-kotor di atas diturunkan semua, dikemocengin, dilap, diturun-turunkan semua. Ya, sudah jatuh ke lantai semua, baru disapu. Bapak-bapak ini kan maunya sok rajin nyapu, tapi bledok itu debu di lantai, debu di meja, debu di lemari kan nggak dilap. Jadi ternyata menyapu tidak tentang menyapu saja, tapi satu rangkaian. Ya kan? Lebih dari itu contohnya, yo sapunya jangan sapu yang kotor toh ya, sapunya dibersihkan dulu. Ya. Itu kain pel kemarin belum diperes, belum dibilas, dicuci, dipakai lagi. Air pel yang kemarin dipakai lagi ya seperti menyebarkan, meratakan kotor itu. Ternyata prosesnya panjang. Ya. Maka singkat cerita, tata kelola maupun tata cara ini menghendaki kesungguhan proses dari awal. Jika sampean memang merasa bahwa kematian sedemikian penting, bahkan kematian yang baik, husnul khotimah, itu adalah sesuatu yang sungguh penting, bahkan paling penting, sudah berapa waktu yang engkau sediakan untuk mempersiapkannya? Oh, sehari cuma beberapa menit kok mintanya husnul khotimah. Ya, padahal di antara yang serba tidak pasti dalam kehidupan ini, satu-satunya yang pasti adalah kematian. Tapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Seolah-olah ada adegan ulang. Padahal tidak ada adegan ulang. Ya, tidak ada coba-coba. Tidak ada cut ulang, nggak ada. Nggak ada retake ya, nggak ada retake gitu ya. Ya, nggak ada retake. Sekalinya jadi atau tidak jadi. Maka doa siapapun di Al-Quran disebutkan. Doa siapapun yang mengalami kematian, itu seketika menjadi sama. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Ternyata bekal yang aku kumpulkan itu keliru, itu kurang, itu habis, itu yang ternyata pengennya balik lagi. Aduh, itu kan parah. Ya, nggak ada retake Abu Marlo. Ya, lebih parah lagi. Saya pernah bilang di sini mungkin, seingat saya, kita nggak tahu mau kemana. Ya, kita kumpul di Zoom ini, kita tahu alamatnya. Abu Marlo dan teman-teman membagikan linknya, membagikan alamat. Kita mau berangkat mati loh. Mau berangkat mati kita. Kok nggak ada orang berduyun-duyun minta tahu alamatnya ya? Heran aku. Kok santai banget sampean gitu. Sampai mau pergi loh. Bahkan katanya pergi selama-lamanya loh. Mau pergi kemana? Nah itu Gus persoalannya. Saya nggak tahu mau pergi kemana. Loh kok berani-beraninya sampean berangkat? Ya, ke tujuan yang sampean tidak tahu alamatnya. Ya, kok bisa berani? Nah, ini
Ini lucu mungkin, tapi satir ya. Tapi Gus, balik Berangkat lagi ke tanpa tata cara sama tata kelola tadi, mungkin relevansi pertanyaan dari Bu Intan, tata caranya ya bagaimana kita melakukan dengan kegiatan sehari-hari kali ya Gus ya? Ya, itulah Maksudnya dengan pentingnya. dengan amalan-amalan Ya, sehari-hari gitu kira-kira. ya, Amalan-amalan yang apa namanya yang dikhususkan itu kira-kira ada nggak sih Gus? ada. Yang perlu saya gariskan, itulah pentingnya agama dan tradisi. Tradisi niscaya akan mengajak dan mengajar kita mulai dari pangkal sampai ujung. Mulai dari kelahiran, bahkan sebelum kelahiran, sampai pada kematian, bahkan sesudah kematian. Demikian pula agama. Agama akan mengajar dan mengajak kita mencapai kesadaran mulai dari kelahiran, bahkan sebelumnya, sampai kematian, bahkan sesudahnya. Loh, Al-Quran itu kan tidak hanya berlaku untuk yang hidup, untuk yang mati juga berlaku. Al-Quran apakah berlaku juga untuk bayi yang belum dilahirkan? Ya berlaku. Ada ayatnya tentang bayi dalam rahim. Ya. Agama maupun tradisi itu instrumen yang diberikan oleh Allah maupun oleh para leluhur kita untuk mencapai keparipurnaan hidup. Lek wis serius ngene cen gak ono lucu-lucune blas. Nah, tapi kematian itu hanya bisa ditertawakan oleh siapa yang sudah siap dengan segala kelengkapannya. Kalau nggak lengkap apa surat-suratnya sampean sudah berani berangkat iku piye ceritanya? Oke. Nah, nanti kalau surat-suratnya tidak beres, ya sampean ditanya surat-surat. Surat-surat itu kan harus dibereskan sebelum berangkat, Mas. Ya. Dokumen-dokumennya. Oh, sampean mau naik pesawat aja di print out suratnya. Sampean mau naik kereta bawa surat. Sampean diperiksa. Ya tinggal nyodorkan surat selesai, nggak usah ngomong apa-apa. Sampean sering masuk night club, bar, kehidupan malam. Oh, tunjukkan member. Selesai. Sampean nggak bawa surat-surat, ya ditanya macam-macam. Ditanya pertanyaan yang udah jelas jawabannya. Apa nggak nganyel ke itu? Ditanya man rabbuka. Udah jelas jawabannya, Allah kok ditanya. Man rabbuka, Allah. Mada kita buka Quran. Kan jelas semua itu pertanyaannya, open book lagi. Udah dibocorin gitu itu ya, Gus ya? Kenapa ditanyakan? Ya, sejak sekarang sudah dibahas. Itu kenapa ditanyakan? Ya karena sampean nggak bawa surat-surat. Ya. Kan begitu. Kalau suratnya dibereskan dari sekarang, insya Allah beres semua urusan. Dunia ini gambaran kecil dari akhirat. Yang kalau kita beres, ya insya Allah beres semuanya. Nah, apakah ada amalannya tadi pertanyaannya? Contoh salah satu amalan, insya Allah husnul khatimah adalah harus mau sholat qobliyah subuh. Nah, sholat subuh we angel, apalagi qobliyah subuh ya. Iya. Qobliyah subuh itu kan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian membaca wirid Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali. Ya. Itu salah satu contohnya. Ada contoh-contoh yang lain.
Contoh yang mungkin tidak terbatas waktunya, bisa sewaktu-waktu adalah mendawamkan atau melanggengkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap waktu baca itu. Oke. Nah, la ilaha illallah. Oke, Gus. Nah, gitu. Thank you, Gus. Terima kasih, luar biasa. Ya. Dan ini penanya terakhir mungkin Mas Luki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Luki. Ya, hatur nuhun Kang Abu Marlo sebelumnya. Ya, Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya ini Gus, ada mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama, ngolah rasa iku piye Gus? Nah, itu yang tadi, yang tata hubungannya sama tata kelola dan tata diri tadi. Ya. Yang kedua itu boleh Gus bikin semacam channel gitu lah Gus, misalnya kayak cara kilat gitu Gus, sederhana, persiapan surat-suratnya nanti untuk di sana tuh apa aja amalannya. Kita butuh Gus yang kayak gitu-gitu, kadang-kadang ya kalau bikin selintas lalu kan kadang-kadang lewat gitu lah Gus. Ya, matur suwun banget. Ya. Thank you. Terima kasih Mas Luki, terima kasih. Monggo Gus. Bagaimana supaya secepat kilat langsung sukses gitu ya, cara sukses, hidup sukses. Olah rasa, bagaimana cara olah rasa? Tadi sudah saya sampaikan dengan jujur, caranya dengan mengosongkan diri. Ya, tatanya bagaimana silahkan, caranya dengan mengosongkan diri. Kita suka terbalik-balik antara tata dengan cara. Seolah-olah yang kita sebut sebagai cara itu tata, seolah-olah yang tata itu cara. Ya, caranya mengosongkan diri. Tatanya bagaimana? Gitu. Tatanya bagaimana? Tatanya mungkin yang perlu diketahui adalah menata posisi duduk, menata posisi punggung, menata posisi kepala, menata atau mengatur nafas, menata keheningan, itu kan tata. Ya. Tata cara. Caranya bagaimana? Dengan penataan begitu, engkau menemukan cara mengosongkan diri. Ya. Cara yang paling mudah bagaimana? Yang populer, meditasi. Udah gitu aja. Oke. Ya. Tapi meditasi yang bagaimana, Gus? Yang itu. Ada banyak sekali meditasi. Nah, kalau tadi saya ditanya tentang apa yang saya lakukan, maka yang saya lakukan adalah menghirup nafas dengan membatin hu. Kemudian menghembuskan nafas dengan membatin Allah. 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 Itu cepet banget kosongnya. Cepet banget kosongnya sekaligus langsung diisi. Diisi oleh apa? Diisi oleh Allah. Tambah suwe, tambah ampak, dodone sampean tambah penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan Allah. Maka Rumi berkata, ini bilik yang terlalu kecil untuk dua aku. Kenapa? Hanya boleh ada satu aku dalam persemayaman ini. Akunya siapa? Akunya Allah. Itu kalau sampean langgengkan, tidak hanya dalam sikap sempurna meditasi, tapi dalam keseharian bernafas, bisa sampean imajinasikan nanti kira-kira hembusan nafas terakhirmu bagaimana? Allah. Itu malaikat nggak berani pegang-pegang macam-macam itu. Karena engkau menuntaskan perjalanan hidupmu di dunia dengan melanggengkan nama Allah. Cantik lah ini.
Persoalannya, jangankan nafas dengan zikir Allah. Seringkali kita itu loh nggak sadar kita masih nafas. Emang ada yang bernapas dengan kesadaran? Nggak ada. Adanya nanti kalau sudah pilek, ya. Kalau sudah tersumbat hidungnya, kalau sudah mengalami sakit, sempit, sedih, ya. Kalau orang Buddha menyebutnya samsara, sakit, sempit, sedih, terus mati, samsara. Kita harus membebaskan diri dari 4 ini. Jangan nunggu sakit untuk bisa mensyukuri sehat. Jangan nunggu sempit untuk bisa mensyukuri luas. Jangan menunggu sedih untuk bisa mensyukuri gembira dan bahagia. Jangan nunggu mati untuk menyadari mensyukuri hidup. Jangan nunggu pilek dulu baru sampean sadar sampean punya napas. Ya. Sadari sejak dari nafas. Percayalah sak ganteng-gantengnya Bu Marlo kalau tidak ada napasnya, di kain kafan kamu dibungkus. Nafas itu nikmatnya Allah yang luar biasa. Bersyukur sejak dari nafas. Allah. Nanti waktu matimu tiba, hembusan nafas terakhirmu, Allah. Syahid insya Allah. Nggak berani malaikat selain memuliakannya. Itu cara yang saya tahu. Tata kelolanya sungguh berat untuk mendapatkan kesadaran nafas Allah. Padahal manusia bernafas sehari minimal 20.000 kali. Berapa dari 20 ribuan kali itu engkau bernafas, engkau sadar sedang bernafas? Berapa yang engkau sadar bernafas dengan menyebut nama Allah? Nah, kalau engkau tidak melakukan apa-apa kok engkau minta dimuliakan, itu teori dari mana? Nah, kan begitu. Sambung. Oke, Gus, boleh tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih, Gus. Luar biasa ya. Malam hari ini kita kenyang banget nih, mind blowing, superb. Kita bicara tentang kematian, kita bicara tentang banyak hal tentang roh, dan saya rasa wah, pokoknya menang banyak deh malam hari ini. Silakan Gus, boleh langsung final statement, monggo. Ya. Manunggaling kawula Gusti. Menyatunya Tuhan dengan hamba. Itu pertanyaan besar yang sungguh sejak dulu sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah pertanyaan. Apakah engkau pernah berpisah dari Tuhan? Apakah engkau pernah memisah dari Tuhan? Apakah engkau pernah terpisah dari Tuhan? Allah meliputi segala sesuatu. Dan oleh karena itu, Allah tidak pernah berpisah, tidak pernah memisah, tidak pernah terpisah dari hamba-hambanya. Kita selama-lamanya menyatu dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan, luar biasa ya, luar biasa. Top. Thank you Gus, top. Luar biasa. So, dengan final statement tadi, wah, malam ini pokoknya ini harus diulang-ulang nih kayaknya. Ini harus ditonton lagi karena layer demi layer kata-katanya Gus Chan tuh dalam gitu, dan mudah-mudahan ini membawa hati kita lebih terbuka, lebih masuk ke dalam kesadaran, dan yang paling asik tadi kata-kata yang paling dapat adalah kita dimiliki Tuhan. Jangan lupa kita dimiliki Tuhan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. See you. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga
maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.